Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati aparat pemerintah yang hadir pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian para imam masjid, para mursyidin, para khalifah, kemudian khususnya kita yang hadir pada hari ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang pertama kemarin kita juga adakan sedikit bisa dikatakan nasihat baik untuk diri kita pribadi saya maupun untuk kita yang hadir mendengarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang pertama kemarin kita sudah sedikit membahas bahwasanya semua yang bernyawa pasti akan mati. Makanya dalam Al-Quran itu dinamakan dengan mayyitun. Mayyitun itu adalah orang yang calon mati. Mayyit itu artinya apa? Calon mati. Kalau kita yang hadir pada hari ini semuanya calon mati. Tidak ada yang tidak mati. Baik yang kecil maupun yang besar, semuanya pasti akan mati. Ada yang bisa menjamin saya tidak akan mati? Tak ada yang bisa menjamin. Karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini sedikit kita bercerita tentang perjalanan kematian. Perjalanan kematian itu diawali dengan sakaratul maut. Perjalanan kematian itu diawali dengan sakaratul maut. Kenapa dikatakan sakaratul maut? Sakara itu bahasa Arab yang artinya mabuk. Dari kata sakara yaskuru, artinya mabuk. Orang mabuk itu apa? Tak sadarkan diri. Orang mabuk itu tak sadarkan diri. Maka tatkala kita menghadapi sakaratul maut, saking dahsyatnya sakaratul maut itu seakan-akan kita mati. Ya. Saking dahsyatnya, tak sadar, kita tak sadar bahwasanya kita dalam keadaan sakaratul maut. Saking sakitnya sakaratul maut itu. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Karena luar biasa sekali sakitnya. Banyak beberapa hadis dikatakan orang yang menghadapi sakaratul maut itu tanpa terkecuali, ya, baik dia orang soleh, baik dia orang baik, maupun dalam kehidupan dunia selalu berbuat maksiat, tanpa terkecuali akan merasakan sakaratul maut itu. Dalam hadis dikatakan seakan-akan dikuliti hidup-hidup. Kalau ada kambing kita kuliti, seperti itu sakitnya sakaratul maut. Sakitnya luar biasa sekali. Maka ini harus menjadi renungan kita untuk menghadapi sakaratul maut itu. Maka saking sakitnya seakan kita tak sadarkan diri. Maka ketika orang sakaratul maut itu disunahkan, dianjurkan kepada kita untuk mentalkinnya.
Talqinnya apa? La ilaha illallah. Yang tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ketika ada orang keluarga kita, sanak pemilik kita menghadapi sakaratul maut, itu dekatkan ke telinga kanannya, sebelah kanan, kita ucapkan la ilaha illallah. Karena pada saat itu dia merasakan sakit yang luar biasa, maka kita harus bantu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau motor kelewat, lindung atau maka tatkala menghadapi sakaratul maut itu kita butuh bantu saudara kita tersebut, karena dahsyatnya luar biasa sekali. Maka kalau ada orang yang mau sakaratul maut itu, jangan ajak ngobrol, ya, jangan ajak berbual, ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkanlah, diucapnya la ilaha illallah, udah dia. Agar apa? Agar kalimat yang keluar dari mulutnya ketika menghadap Allah adalah yang terakhir, la ilaha illallah. Maka barang siapa yang akhir hidupnya ketika meninggal dunia itu kalimat yang terakhir dia keluarkan la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan masuk surga. Tapi setelah kita talqinkan masih bubuahnya, nak minum, talqinkan balik la ilaha illallah sampai kalimat terakhirnya yang keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka pada sakaratul maut itu datang malaikat, ini diceritakan oleh hadis. Malaikat ini itu duduk di atas kita. Seperti apa duduknya nggak usah ditanya, penting di atas kita. Makanya orang meninggal dunia itu tidak ada dia melihat ke kiri dan ke kanan atau melihat ke bawah. Yang dilihatnya kemana? Ke atas. Karena pada saat itu malaikat berkumpul, baik dia orang soleh maupun orang yang mungkin hidupnya jarang beribadah. Maka pada saat itu berombongan malaikat datang. Sejauh mata memandang itu malaikat duduk menyaksikan sakaratul maut itu. Kalau orang soleh, maka yang mencabutnya itu malakul maut. Dia berpakaian putih, murah senyum. Maka kul yatawaffakum, dalam Al-Quran dikatakan malakul maut alladzi wukila bikum. Maka malaikat itu mencabut nyawa kita kalau dia orang soleh pelan-pelan, agar sakitnya bisa berkurang. Walaupun kalau rasakan sakitnya sakaratul maut itu seakan-akan kita pingsan, dicabut. Kalau dia jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang berombongan tadi itu malaikatnya berbeda. Kalau orang soleh dia senyum, kalau orang yang bisa dikatakan jarang beribadah itu malaikatnya wajahnya asap, ya, mukanya kenapa? Marah sama orang ini sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tak mau beribadah kepada Allah Subhanahu. Marah pada malaikat. Maka dia mencabutnya sesuai dengan keinginannya. Seperti apa orang marah? Maka seperti itu dia mencabutnya. Kalau dari orang merah, tentu kalau orang meradang bagaimana? Alagai itu malaikat maut itu mencabut orang yang sakaratul maut itu jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah keluar ruh tersebut disambut oleh malaikat. Kalau dia orang baik itu dibawa kain kafan. Mati pun kita Bapak Ibu, ya, itu ditutup tubuh kita. Sampai mati pun Allah atur hidup kita. Apalagi kita yang masih hidup, maka pakaian kita juga harus kita atur. Dibalut oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wanginya luar biasa sekali.
Tapi kalau dia orang yang jarang beribadah, itu kain kafannya itu lusuh, dibawa oleh para malaikat dan baunya busuk sekali. Itu yang akan dibalutkan kepada kita. Contoh kita kalau punya kain yang sudah kita pakai, ya, kemudian dicuci, letak dalam sangku, kemudian nak pakai itu. Kalau kita jarang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di langit yang pertama diketuk oleh para malaikat. Ini ada bulan bimpulan. Maka para malaikat pun membuka pintu langit. Itu semuanya saling berkabar dengan para malaikat itu. Oh, bulan bimpulan. Kenapa? Karena wanginya luar biasa sekali. Tapi kalau yang jarang beribadah juga seperti itu. Mereka juga saling mengabarkan. Ini bulan bimpulan, baunya busuk sekali. Maka itu dikembalikan kepada, setelah itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, kembalikan dia ke jasadnya. Setelah dikembalikan ke jasadnya, kita perhatikan di atas keranda, ya. Lihat keranda itu diletakkan mayit. Maka kalau awak bisa mendengar Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh mayit ketika berada di atas keranda itu, kalau dia orang soleh, dia akan berbicara dengan orang yang memikulnya. Tapi kita tidak mendengar. Kalau seandainya kita mendengar apa yang diucapkan oleh mayit ketika masih berada di atas keranda, la sa'iqo, kata hadis Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan pingsan. Kenapa? Karena kalau orang soleh, dia akan berbicara kepada kita, tolong cepatkan jalan kita, cepatkan jalan. Jangan pelankan jalannya, tapi cepatkan menuju ke liang lahat. Kenapa? Karena dia sudah tahu di liang lahat sudah ada taman-taman surga yang akan menantinya. Kalau dia orang soleh. Kalau dia orang yang bisa dikatakan kurang soleh, itu juga akan berkata kepada orang yang membawa keranda itu, kalian mau bawa saya kemana ini? Mau bawa saya kemana? Itu untuk awak donga. Kalau donga awak, nak bawa kemana? Hubungannya dengan orang yang mengumpulkan keranda itu, pasti kita akan pingsan. Kalian mau bawa saya kemana ini? Berteriak dia, dalam hadis itu dikatakan berteriak. Kenapa? Takutnya luar biasa sekali. Maka setelah sampai di kubur, nah inilah tempat awal dari segala kenikmatan dan awal dari segala kesengsaraan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga, ketika berbicara tentang kubur, itu tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Utsman bin Affan ketika berbicara tentang kubur, tak bisa tidur berapa lama? 3 hari 3 malam. Kenapa tak bisa tidur? Karena kalau lolos di kubur, insya Allah aman. Tapi kalau tidak lulus, maka azab yang akan kita dapat. Kemarin sudah kita singgung di hari yang pertama, malaikat Munkar dan Nakir itu membawa palunya, itu luar biasa sekali beratnya. Kalau dipikul oleh seluruh makhluk manusia, seluruh bangsa jin tak sanggup memikulnya. Makanya tatkala mayit sudah dimasukkan dalam kubur itu, maka kita dianjurkan untuk mentalkinkan kembali, ya. Berdoa awak di atas kubur itu. Kenapa mayit itu mendengar, kita yang di atas? Karena sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita kubur, kita tutup papan, kemudian masukkan tanahnya lagi, selesai, maka malaikat itu datang. Bukan maksudnya awaklah poin sampai 7 langkah baru datang malaikat, bukan. Setelah dimasukkan dalam liang lahat, ditutup papan,